Kita akan bincang-bincang dengan sosok inspiratif ya, seorang ibu yang tidak memiliki rahim namun memiliki banyak anak. Nah, siapa dia? Namanya Dita Anggraini, perempuan berusia 29 tahun yang divonis memiliki masalah dengan organ reproduksinya hingga tidak bisa melahirkan anak dari rahimnya. Seperti apa kisahnya? Kita langsung sapa. Selamat pagi Mbak Dita, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Senang sekali. Ini suaranya ceria sekali Mbak Dita ya, selalu menebar inspirasi, hal-hal yang baik. Terima kasih Mbak Dita sudah bergabung di Inspiring Around. Nah, Mbak Dita, Iya, ini gimana? kita mau nanya Bentar Mbak, nih. suara saya jelas nggak ya? Oh, jelas 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 sekali Jelas Mbak ya, Dita. Mbak takutnya. Dita sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Mbak Dita, kita pengen tahu nih, awalnya tuh sejak kapan sih Mbak Dita merasa ada Mm-mm, sesuatu mm-mm. yang bisa dibilang tidak biasa nih dengan organ reproduksi Mbak Dita? Apakah memang awalnya ada gejala-gejala yang Mbak Dita rasakan pada waktu itu? Seperti apa ceritanya? Ya itu sih, kalau emang awalnya tandanya cuma karena tidak datang menstruasi aja Mbak, gitu kan. Karena udah umur waktu itu saya periksa itu Kopjin kan umur 19. Jadi sampai usia 19 tahun itu belum datang menstruasi gitu. Makanya saya datang ke Hmm. Opjin untuk pemeriksaan gitu. Hmm. Baru dia melewati serangkaian pemeriksaan, keluarlah hasil diagnosa itu gitu. Sebentar Mbak Dita, jadi saat sampai usia 19 tahun belum Mm-mm, mm-mm, menstruasi? mm-mm. Itu sih sebenarnya untuk memeriksa, dikatakan untuk pemeriksaan usia segitu telat ya. Harusnya kan memang usia-usia pubertas itu 14, 15, 17 tahun itu harusnya udah jadi perhatian di awal gitu. Kenapa masih belum dapat menstruasi saat itu gitu. Iya iya, padahal tanda-tandanya sudah Mm-mm. terlihat sejak awal ya, cuman, Iya. terlambat melakukan pemeriksaan. Nah, Mm-mm, makanya pas ketika Mbak Dita, melakukan pemeriksaan waktu itu kapan ya, Mbak Dita divonis dokter mengalami penyakit ini? waktu itu tahun 2011, saya umur 19 tahun. Jadi saya datang dulu ke rumah sakit ibu dan anak yang ada spesialis obgynnya. Mhm. Tapi nggak langsung keluar hasil pemeriksaan di situ Mbak, jadi dirujuk dulu ke RSCM gitu. Karena Mhm. nggak semua rumah sakit dan fasilitasnya memadai gitu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi memang dirujuk ke RSCM, di RSCM baru diperiksa beberapa tahapan pemeriksaan, cek kromosom dan lain-lain, Mhm. barulah keluar hasil diagnosa itu gitu. 2011 waktu itu, 2011 saat Mbak Dita mm-mm, berusia 19 tahun. 19 tahun, Mm-mm. baik. Mbak Dita, coba dong ceritain ke kita apa sih MRKH itu gitu? Apa yang Mbak Dita tahu tentang Mm-mm. informasi mengenai sindrom ini? Iya, jadi sindrom MRKH itu gini, saya mau cerita dari awal. Yang 2011 Iya. itu saya bukan sindrom MRKH gitu. Heeh. Jadi di surat hasil pemeriksaan itu tulisnya diagnosanya agenesis uterus gitu atau agenesis vagina gitu. Saya juga baru familiar dengan MRKH waktu 2014. 2014 Mhm. saya dan suami browsing gitu ya, ada satu web di Amerika namanya Beautiful You MRK Foundation. Nah, ketika Mhm. disamakan kondisi perempuan-perempuan itu sama gitu dengan saya, tidak datang menstruasi, rahimnya tidak tumbuh dan berkembang, ada yang Mhm. saluran vaginanya pendek gitu kan ya. Nah, Mhm. baru saya balik lagi tuh ke RSCM, Mhm. bertemu dokter gitu untuk menanyakan sama nggak sih ini agenesis uterus ini dengan sindrom MRKH gitu. Ternyata Mhm. memang agenesis uterus itu ya sindrom MRKH itu sendiri gitu. Cuma karena Mhm. sangat langka, jadi nggak semua eh, tahu dan familiar gitu dengan itu gitu. Iya. Jadi Jad kalau sindrom MRKH itu sendiri yaitu MRKH itu Meyer, Occupancy, Hauser. Sebenarnya itu nama penemunya Mbak. Jadi 4 Oh, orang penemu oke. MRKH digabung, makanya namanya sindrom MRKH gitu. Oh, jadi ini memang penyakit langka yang, tidak memungkinkan seorang perempuan untuk memiliki keturunan, seperti itu? Iya, lebih tepatnya mungkin kelainan bawaan ya, Oh, baik baik baik, kelainan bawaan. gitu. Baik, waktu itu jadi sekitar 2011 ya, 2014 ya, Mbak Dita 2000, mengetahui bahwa, dokter memvonis mengalami gangguan penyakit ini. Nah, pada waktu itu
tentu tidak mudah ya gitu, berat Iya, pastinya betul. bagi Mbak Dita, mungkin kekasih dan juga keluarga untuk menerima hal ini. Bagaimana yang Mbak Dita rasakan saat itu dan memutuskan untuk tetap bertahan, tetap kuat dan menjalani hidup? Ya itu sih awalnya emang gak gampang, maksudnya butuh waktu yang bukan cuma setahun 2 tahun. Kayak gini aja kenapa akhirnya saya udah siap buat sharing juga gitu kayak yang lain. Itu karena Mhm, ya udah berjalan 10 tahun yang lalu gitu, dan dalam mhm, proses perjalanan itu juga pasti ya ada rasa nolak, ada rasa sedih, dari keluarga juga mhm, pasti ada ini kan gitu maksudnya. mhm, Ya tapi itu balik lagi mungkin ke mindset dan pola pikir ya. Saya mhm, maksudnya tetap berusaha untuk berpikir positif terus gitu. Oke, mungkin perempuan-perempuan dengan MRKH tidak bisa hamil dan melahirkan gitu sebagai mhm. perempuan. Kalau gitu kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu oleh Ya. perempuan-perempuan MRKH ini gitu. Mhm. Dan waktu itu Makanya apa saya yang berusaha. dilakukan, Mbak Dita? Bentuk Iya, adakah heeh. semacam pengobatan atau, terapi yang disarankan Nah, oleh dokter? kalau untuk dokter Mhm, sendiri bilang kan kalau untuk terapi, saya juga sempat tanya kan, ada nggak sih terapi hormon atau apa gitu yang membuat si rahimnya itu tumbuh dan berkembang gitu ya. Tapi mhm, untuk sampai saat ini belum ada untuk itu. Jadi mhm. paling untuk si penderita sindrom MRKH itu dia ini aja sih Mbak, kayak pembentukan saluran vaginanya aja. Kalau emang ternyata dia tidak sama sekali tidak mempunyai saluran vagina atau saluran vaginanya pendek. Jadi itu bisa Baik, dioperasi untuk pembuatan saluran vagina untuk baik. mengembalikan fungsi seksualnya gitu. Mbak Dita, tidak terbayang kita saja yang di sini, mendengar kisah Mbak Dita begitu haru begitu ya. Sepertinya ada kekuatan besar yang, membuat Mbak Dita tuh bisa, menjadi seperti sekarang ini. Apa sih atau dukungan siapa sih atau seperti apa gitu dukungan yang menguatkan Mbak sampai Mbak bisa, bertahan dan juga bangkit, seperti saat ini Mbak Dita? Ya itu sih terutama mungkin karena saya juga dipertemukan dengan pasangan yang sevisi dan satu misi kali ya Mbak. Jadi emang maksudnya di luar orang tua gitu yang emang tetap support, dan maksudnya punya sosok suami yang emang luar biasa support juga gitu, dan emang apa ya, ngebantu saya untuk selalu berpikiran positif gitu. Iya, Ya itu sih yang emang mhm, mhm. makanya sampai sekarang tadi Ya, terharu. meskipun berat tetapi tetap Betul, ada betul. jalan, tetap ada, apa ya, seperti cahaya begitu ya, mukjizat yang menerangi Mbak Dita. Bahkan mendapatkan pasangan yang bisa menerima Mbak Dita apa adanya ya, Mbak? Nggak apa-apa Mbak Dita, jadi teringat lagi kisah-kisah Mbak Dita ketika, oh pada waktu itu, harus kuat ya menjalani kehidupan. Nah, Iya. eee terkait dengan calon pendamping Mbak Dita waktu itu yang sekarang menjadi suami Mbak Dita, apa yang Mbak Dita sampaikan dan kemudian bagaimana kalian berdua bisa deal dengan keputusan ini? Awalnya sih mungkin kita sama-sama berat ya Mbak. Maksudnya saya juga tidak memaksa untuk maksudnya ya udah kita nikah nih atau enggak. Tapi saya mau memasrahkan ke dia, terserah mau kita tetap lanjutkan atau enggak. Karena awalnya juga saya mikir untuk nggak nikah waktu itu. Mmm, Karena mhm, sempat terpikir gimana sih kayak perempuan pasti kan mikirnya untuk berumah tangga terus punya keturunan gitu kan, punya sebuah mhm, keluarga, tapi ini kita tahu kalau kita tuh kita nggak bisa ngasih itu gitu kan. Tapi mhm, akhirnya ya itu mungkin balik lagi ke ya udah kita sama-sama pasrah ketika dia juga akhirnya siap untuk menerima kondisi saya, heeh, keluarganya juga terutama ibunya Ridho gitu, ya udah akhirnya kita mhm. Bismillah Mhm, mhm, seperti itu gitu. ya ceritanya. Tapi memang Mbak Dita ini sosok yang luar biasa tegar dan juga semangatnya Mbak Dita ini yang menjadi inspirasi kita loh di pagi hari ini. Masya Allah. Mbak Dita bercerita meski sudah divonis tidak bisa melahirkan, pasangan Mbak Dita ini memutuskan untuk tetap menikah dengan Mbak Dita. Nah, kalian berdua sudah Ya, siap dengan tidak memiliki anak. Apa sih yang benar-benar menguatkan kalian pada waktu itu? kalau waktu itu pertama banget kita mikirnya ini sih, ya itu sih kayak tadi yang saya bilang Mbak, balik lagi ke ya mikirnya udah positif aja gitu, mungkin nanti ada jalannya gitu kan, mungkin masih ada cara lain gitu kan, tapi ternyata seiring berjalannya waktu memang
apa ya, kalau dibilang kayak jalan buntu ya jalan buntu gitu kan, karena dokter sudah bilang tidak bisa kalau untuk hamil dan melahirkan itu tidak bisa gitu kan. Ya udah waktu itu kita mikirnya ya udah masih banyak kok gitu anak-anak yang emang butuh sosok orang tua gitu. Butuh Salah sosok satunya orang itu. tua. Iya, Salah banyak satunya itu. mereka yang membutuhkan sosok orang tua. Jadi Mbak Dita meski tanpa rahim, namun Mbak Dita melahirkan anak dari hati, dari cinta. Ya, Mbak Dita bisa diceritain Iya, iya. tentang Starla. Saat ini usianya berapa Starla? 4 tahun. Lagi gemes-gemesnya ya. Jadi waktu itu Iya. kisahnya gimana Mbak Dita akhirnya dengan suami memutuskan untuk mengangkat si buah hati Starla ini? Awalnya kan emang dari tahun pertama setahun nikah itu kita udah buat dulu yang Yayasan Laskar Bintang itu Mbak. Karena emang ya udah nih gimana caranya, oke saya mungkin punya kekurangan gitu, tapi gimana caranya saya untuk bisa tetap bermanfaat gitu dan untuk bermanfaat buat anak-anak di sekitar gitu. Makanya saya buatlah tuh Yayasan Laskar Bintang 2013. Nah kalau ketemu sama orang tuanya Starla itu di tahun pernikahan saya yang kelima gitu. Jadi ada kenalan saya gitu yang emang tahu kalau orang tuanya Starla ini secara ekonomi maksudnya agak ekonominya kurang gitu. Nah makanya mempercayakan Starla untuk kami yang mengurusi gitu dari lahir. Baik. Jadi awalnya tuh justru mendirikan Laskar Bintang dulu ya, Betul. Mbak Dita, baru kemudian bertemu dengan Starla di usia pernikahan yang ke-5 tahun yang menjadi keajaiban tersendiri. Nah, Mbak Dita bisa diceritain nih tentang Laskar Bintang. Bagaimana sih bagaimana cara membantu mereka? Ini sebetulnya kegiatan seperti apa sih Laskar Bintang ini, Mbak Dita? Jadi Yayasan Laskar Bintang itu kan yayasan yang emang fokusnya bergerak ke ya pendidikan anak usia dini untuk yatim dan duafa ya Mbak. Jadi dari 2013 sampai sebenarnya terakhir sampai sebelum pandemi kemarin kita masih aktif kegiatannya untuk mengadakan PAUD gratis Senin sampai Jumat untuk anak-anak di sekitar Desa Parung Panjang gitu. Terus selebihnya ya kalau misalkan ada event-event tertentu ya kayak buka puasa bersama, terus kita kayak memberikan santunan, terus kenaikan kelas kita biasanya bagi-bagi peralatan sekolah gitu. Tapi kalau untuk yang emang kegiatan hariannya yaitu Mbak ada PAUD gratis gitu Senin sampai Jumat. Tapi selama pandemi COVID kemarin kita lagi vakum dulu, jadi sekarang belum aktif lagi PAUD-nya. Gitu. Jadi sudah berapa lama Laskar Bintang ini sampai sekarang, Mbak Dita? Tahun ini sudah berjalan 8 tahun. Wow, sudah 8 tahun. Pastinya sudah banyak sekali inspirasi yang didapatkan Mbak Dita melalui Laskar Bintang ini. Cerita-cerita dari kegiatan Laskar Bintang yang paling Mbak Dita ingat gitu, yang paling membekas di hati Mbak Dita seperti apa sih ketika bertemu dengan anak-anak yang membutuhkan, melihat anak-anak dan memberikan bantuan bagi mereka? Ya, apa sih melihat anak-anak tuh kayak ngebuat saya juga jadi harus belajar bersyukur lagi sih Mbak, yang pasti gitu. Dan kayak melihat semangatnya mereka buat tetap sekolah walaupun dengan keterbatasan. Kalau kayak di kota kan ya udah sekolah kita punya anak-anaknya punya berapa tas, punya berapa sepatu gitu. Mereka tinggal pilih hari ini mau pakai yang mana gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang emang di sekitaran desa sini gitu ya, padahal kita nggak jauh nih perbatasannya dari Jakarta gitu, tapi ada yang emang sampai tasnya aja sampai benar-benar rusak banget gitu, tapi emang nggak bisa ganti gitu. Sampai yang mikir, tapi semangatnya mereka untuk sekolah tuh ada gitu, makanya ngebuat saya gimana nih caranya gitu membantu biar jangan mematahkan semangat mengenyam pendidikan mereka gitu. Selain Mbak Dita dan suami, ada juga para relawan lain yang tergerak hatinya gitu untuk sama-sama membantu anak-anak yang membutuhkan? Banyak. Awalnya mungkin Laskar Bintang bisa tetap berjalan sampai hari ini juga karena bantuan dari teman-teman dan para donatur gitu ya Mbak. Awalnya kan emang itu saya dan suami dan teman-teman kampus yang emang menggerakkan gitu, gitu. Jadi teman-teman terdekat yang ikut bantu banyak. Banyak banget yang ikut mendukung. Oke, dan sejauh ini hanya mengandalkan dana dari donatur-donatur saja ya? Apakah sudah ada donatur tetap atau memang masih dana swadaya dan juga mengandalkan orang-orang yang ingin menyumbang, berbuat baik seperti itu? Atau sudah ada seperti apa? Bantuan Belum dari sih kalau pihak lain? Kalau donatur tetap belum, tapi emang dari teman-teman terdekat, dari yang emang
relawan-relawan yang emang kenal dengan saya dan suami gitu. Biasanya dari ini kenalannya teman ini, itu banyak banget yang emang ikut membantu gitu. Dan yang selama pandemi COVID ini, makanya kenapa PAUD-nya vakum, salah satunya karena itu sih Mbak, emang karena kan walaupun sekolahnya gratis, tapi untuk gurunya tetap kita berikan gaji gitu. Tetap ini untuk guru-gurunya. Terakhir kan ada gurunya 4 orang. Akhirnya selama pandemi, dan itu emang mempengaruhi banget ke pemasukannya yayasan gitu. Akhirnya kita vakum dulu. Iya, oke. Gitu. Mbak Dita, balik lagi ke Starla. Jadi dari Laskar Bintang mempertemukan Mbak Dita dan suami dengan Starla yang bernama lengkap Starla Kiana Senja. Wow, Iya, bagus betul. sekali. Artinya apa Mbak namanya nih? Tapi sebenarnya nggak ini banget, Starla ya bintang. Maksudnya berharap emang bintang itu kan terang gitu ya, bersinar, berharap bisa menyinari, terlalu ini berlebih banget ya, menyinari saya dan suami gitu. Kalau Kiana artinya berkah Tuhan gitu. Kita berharap emang Kiana tuh menjadi berkah bukan cuma buat kita berdua tapi buat sekitarnya gitu. Kalau Senja ya karena dia lahirnya sore hari. Iya. Sore hari. Iya, dan juga kisahnya Mbak Dita ini memutuskan untuk mengangkat Starla, tetapi tidak memutus hubungan Starla dengan ibu kandungnya ya. Seperti apa ceritanya Mbak? Ya karena saya sama suami komitmen gitu ya dari awal, kalau memang ternyata kita dipercaya gitu sama Allah untuk mengurus seorang anak gitu. Ya udah, memang anak itu titipan. Dia beranggapan bahwa anak yang lahir dari rahim sendiri pun, anak yang kita adopsi gitu, itu tetap titipan Allah gitu. Kita nggak boleh mutus silaturahmi, nggak boleh ya gitu sih. Balik lagi percaya karena anak itu titipan, nggak mungkin kita memutus nasab gitu. Mulia sekali apa yang dilakukan Mbak Dita dan juga suami. Semoga sehat-sehat selalu, dan juga untuk ibu kandungnya Starla juga semoga sehat selalu, diberikan kekuatan. Nah Mbak Dita, ini menarik sekali tentang Laskar Bintang ini ya, karena begitu banyak ternyata di luar sana anak-anak yang memang membutuhkan baik itu seperti peralatan sekolah atau kebutuhan-kebutuhan lain ya untuk mereka mengenyam pendidikan. Gimana nih caranya Mbak Dita bagi mereka yang ingin berdonasi ke Laskar Bintang, harus menghubunginya kemana nih Mbak Dita? Bisa ke Instagramnya Laskar Bintang ID, disambung Laskar Bintang ID. Di situ bisa kontak kita lewat Instagram. Sekali lagi ya para pendengar, di Laskar Bintang ID. ID ya. Ya, disambung @Laskar Bintang ID. Iya, jadi langsung saja di follow ya untuk kita bisa berbuat kebaikan di hari ini. Sama-sama kita membantu mereka yang membutuhkan ya, kemudian membangkitkan lagi semangat anak-anak. Nah, Mbak Dita, dari kisah Mbak Dita ini memang ternyata ya kita melihat kekuatan tersendiri yang ternyata membawa Mbak Dita ke titik yang sekarang justru bisa berbuat yang lebih baik bagi sesama, seperti itu. Kalau Mbak Dita sendiri menyikapi kejadian dari hidup Mbak Dita seperti apa? Kalau saya sih lebih ke nggak tahu ya, mungkin emang orangnya terlalu pasrah, bukan pasrah sih, kayak ya udah selalu yakin aja sama Allah gitu. Ya udah Allah, saya tuh selalu doanya bahwa ya Allah udah kita ikut maunya Allah aja gitu. Mau engkau memberikan ketetapan bagaimanapun gitu, ya udah pasrah aja, ikutin maunya Allah gitu. Tapi nggak berhenti buat berdoa supaya selalu dikasih kekuatan buat ngejalanin apapun ketetapan yang Allah kasih gitu. Doanya gitu sih Mbak. Itu ya. Dan mungkin ada yang ingin Mbak Dita sampaikan kepada mereka para penyintas MRKH yang pastinya tidak mudah bagi mereka untuk bangkit dari situasi itu. Seperti apa nih pesan-pesan yang ingin Mbak Dita sampaikan? Kayak buat saya selalu sebutin kadang buat perempuan serupa gitu. Maksudnya bisa gabung. Pasti awalnya ngerasa sendiri. Saya juga dulu awalnya ngerasa sendiri, nggak tahu mau cari informasi di mana. Makanya saya buat yang MRKH Indonesia itu Mbak, buat fanpage dan Instagram MRKH Indonesia gitu. Di situ saya bertemu sama teman-teman seluruh Indonesia yang ternyata juga mengalami hal yang sama hal yang sama kayak saya gitu. Akhirnya jadi kayak support group buat saling nguatin. Dan jadi buat awal-awal emang pasti berat, nggak apa-apa gitu. Ibaratnya ya udah take your time gitu, sedih wajar gitu. Tapi habis itu juga
jangan lupa buat ayo move on lagi gitu. Karena ya emang bukan akhir dari segalanya vonis itu. Masih banyak yang bisa kita lakuin gitu. Dikasih tangan, mata, kaki sehat, ya buat sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat gitu sih Mbak. Baik, ternyata banyak para penderita lain yang juga membutuhkan support dan semangat ya. Nah, Betul. dari komunikasi di media sosial itu pernahkah ada pertemuan dengan teman-teman lainnya yang mengalami MRKH ini, Mbak Dita? Pernah kurang lebih 2 kali ya Mbak. Tapi Heeh. untuk Jabodetabek, baru Jabodetabek aja. Ada berapa orang kalau boleh tahu pada waktu itu, Mbak? Waktu pertama banget itu kita baru berlima aja. Heeh. Cuma kan emang karena saya menjaga privasi dari teman-teman saya ya, nggak Iya. semuanya kan emang mau dipublish gitu. Mhm. Karena kan emang apa ya terlalu sensitif sebenarnya. Baik, benar-benar. Ya, dan kemudian pada saat itu apa ya, satu sama lain ya, terutama Mbak Dita di sini ya yang sudah lebih dulu menguatkan mereka ya Mbak ya. Support system tentu perlu ya dari mereka yang mengalami MRKH ini. Baik, Mbak Dita, ke depannya apa sih yang menjadi mimpi dan cita-cita Mbak Dita? Kalau dari mana nih mimpinya yayasan atau? Boleh dari Karena mimpi saya mikirnya, yayasan oke. atau dari mimpi lain yang menjadi apa ya, semangat Mbak Dita untuk menjalani kehidupan saat ini? Kalau sekarang bukan sekarang sih, maksudnya emang dari dulu saya punya mimpinya itu Laskar Bintang itu punya asrama gitu dan tempat sekolah yang emang memadai, karena selama ini kan emang masih di rumah saya gitu, jadi belum ada anak-anak yang menetap gitu Mbak, masih emang anak-anak yang di luar panti gitu. Jadi dari dulu pengen banget punya satu tempat yang emang itu khusus buat ya ini apa buat buat Laskar Bintang gitu, karena selama ini kan untuk apa ya fasilitasnya masih terbatas banget gitu. Iya, Gitu sih Mbak. Mbak Dita, semoga cita-cita Mbak Dita ini Amin ya Allah. bisa segera Terima terwujud kasih ya. Mbak. Dan kita bantu doa bersama, campaign juga kita bantu di sini untuk sama-sama Amin, biar terima kita kasih banyak. bisa berbuat kebaikan untuk mewujudkan mimpi anak-anak di luar sana yang membutuhkan. Amin, amin, Mbak amin ya Dita, Allah. semangat selalu dalam menebar Terima inspirasi, kasih. dalam Ya. menebar kebaikan. Semoga apa yang dilakukan Mbak Dita ini mendapatkan balasan di surga. Amin ya Allah.